Kenapa ikan yang ada di dalam akuarium ini, yang berada di dalam air ini kok nggak kesetrum ya dengan peralatan elektronik yang ada di dalamnya yang menghantarkan listrik tentunya. Tapi ketika kita coba mencelupkan tangan ke dalam akuarium, kok rasanya ada yang nyetrum. Kenapa mereka nggak ikut kesetrum juga ya? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo kan, salam Iwak Buncit. Ya, perkara tersetrum, kesetrum, tersengat listrik buat kamu yang penghobi ikan hias, salah satunya ikan mas koki, ya setidaknya pernah lah ya ngalamin namanya kesetrum. Bisa karena adanya arus listrik yang bocor, biasanya sih dari peralatan akuarium. Contohnya misalkan dari lampu ini ada yang bocor arusnya. Ini kan menggunakan lampu celup LED. Kemudian ada juga pompa. Kalau admin menggunakan pompa filter samping, jadi pompanya ada di sebelah sana. Nah itu biasanya yang rawan-rawan bocor. Entah mungkin kabelnya terkelupas atau mungkin memang iya dari komponen listriknya yang ada kebocoran sehingga arus AC itu yang harusnya tertahan diubah menjadi DC itu bocor sekian persen sehingga masuk ke dalam akuarium. Yang kita ketahui bersama bahwa air yaitu adalah konduktor yang bagus banget untuk menghantarkan listrik. Cuman masalahnya adalah kenapa ikannya nggak ikut kesetrum, padahal tangan kita ketika dicelupin ke dalam akuarium itu tersetrum. Ya, admin sebenarnya mau jelasin ya, cuman karena keterbatasan ilmu pengetahuan juga. Jadi ini berdasarkan based on pengalaman aja ya. Buat kamu yang lebih tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi sebenarnya kenapa mereka tuh nggak kesetrum itu karena mereka nggak grounding ya, nyebutnya kayak gimana ya? Sederhananya mereka itu nggak nyentuh tanah, nggak nyentuh lantai. Kita manusia berdirinya kan di lantai, di tanah, sehingga ketika ada arus listrik yang mana badan kita juga memang konduktor yang bagus banget menghantarkan listrik. Di dalam badan kita kan ada air, darah, cairan dan sebagainya, sehingga arus listrik itu cepat banget merambat ke badan kita, kemudian menempel di lantai kaki kita sehingga arusnya itu mengalir. Ya sederhananya karena grounding. Admin mau jelasin tapi ilmunya masih kurang. Karena yang admin pahami ya karena grounding, dan beberapa kali kenyataannya di prakteknya itu ya memang karena seperti itu. Kalau kamu misalkan nggak mau kesetrum, khususnya untuk listrik statis ya, listrik-listrik yang bocor, yang kecil, yang masih bisa dibilang cukup aman, itu coba aja deh kalau kamu nggak mau kesetrum akuarium kamu, bisa kamu coba pakai sendal ketika mencelupkan tangan ke dalam akuarium. Misalkan ada nih kebocoran listrik di dalamnya, itu biasanya nggak kena kesetrum kalau kamu coba pakai sendal. Itu juga yang admin praktekkan ke PC. Kalau misalkan PC komputer admin itu grounding, admin coba pakai sendal biasa, sendal karet, itu nggak kesetrum. Karena dari PC, casing PC itu terkadang ada listrik yang bocor sehingga terjadinya grounding. Karena grounding di rumah ini jelek banget ya, nggak ada dipasangin grounding dari meterannya itu, sehingga arus listrik yang seperti itu bebas berkeliaran di sistem kelistrikan di rumah ini. Nah buat kamu yang nanyain, Min kan mereka di dalam air, terus akuariumnya kan ditaruh di meja besi. Nah meja besinya itu kan nyentuh tanah, kok tetap aja nggak kesetrum merekanya? Ya nggak kesetrum, kenapa? Karena sebenarnya ada pembatas antara air dengan besi hollow atau besi atau meja besi dari akuarium ini. Apa itu pembatasnya? Coba tebak. Ya, akuarium itunya sendiri yaitu kaca. Kaca sepengalaman admin, sepengetahuan admin adalah isolator yang baik untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Sehingga ketika ada listrik yang bocor, yang lewat, kalau misalkan ada kaca pembatasnya, maka arus tersebut nggak akan bocor. Seperti ini, air itu konduktor yang bagus, penghantar yang bagus untuk listrik.
Namun airnya itu sendiri di dalam akuarium kaca, yang mana kaca tadi isolator, jadi dia nggak bersentuhan langsung dengan besi holo atau meja besi akuarium kamu. Atau kalau kamu misalkan menggunakan meja dari kayu, itu justru ya sama aja, itu isolator juga, penghambat juga, sehingga nggak terjadinya grounding pada ikan. Jadi ikan nggak tersetrum karena ya mereka itu nggak nyentuh lantai, nggak nyentuh tanah. Kalaupun memang di dalam air, iya mereka juga dibatasin oleh akuarium kaca tadi. Belum lagi untuk sengatan listriknya juga nggak terlalu kenceng ya. Kebanyakan listrik bocor yang dari peralatan akuarium itu nggak kenceng-kenceng banget. Jadi hanya sebatas kayak kesemutan. Kalau misalkan di manusia itu terkejut, tapi belum sampai melukai, mencederai. Namun beda cerita kalau misalkan listrik bocornya itu adalah listrik AC yang penuh tanpa ada penghalang, itu bisa aja membahayakan ikan kamu. Karena ada juga beberapa kejadian listrik bocor, mungkin kabel dari pompa itu terkelupas sehingga ikan tersetrum dan semuanya mati. Iya, pernah kejadian seperti itu. Admin pernah baca salah satu komentar di channel ini yang bilang ikan semuanya itu mati gara-gara ada kabel yang terkelupas. Syukurnya yang punya nggak apa-apa, tapi ya ikannya pada mati. Nah, kalau misalkan arus AC yang benar-benar langsung seperti itu, ya resiko untuk ikan mati itu tentu tinggi. Beda cerita kalau misalkan sebatas hanya listrik statis. Nah, penjelasan lain juga yang admin dapatkan di salah satu komentar itu adalah soal itu ya, soal sinus dengan linear. Jadi untuk arus AC itu kan sinus, di mana dia kayak gelombang naik turun. Nah, itu masih bisa punya potensi untuk lepas misalkan tangan kita tersetrum karena naik turun gelombangnya tadi. Sedangkan untuk arus DC itu linear, kayak sejajar seperti itu, bukan kayak, kalau linear itu memang sejajar, sehingga kalau misalkan tersengat arus DC itu lebih berbahaya kalau misalkan untuk voltase yang tinggi. Ya, admin mau jelasin lagi, tapi itu based on admin baca aja pengalaman dari mereka. Buat kamu yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Sederhananya adalah masalah grounding ya. Jadi kalau kamu misalkan bingung kenapa ikan mas koki atau ikan hias lain itu nggak kesetrum, ya karena masalah grounding tadi, dia nggak nyentuh tanah, sedangkan manusia nyentuh tanah. Kalau misalkan nggak mau kesetrum listrik statis yang mengejutkan, kamu bisa gunakan sendal sebelum mencelupkan tangan ke dalam akuarium, atau juga bisa kamu matikan dulu deh peralatan akuarium kamu untuk berjaga-jaga. Oke, itu aja untuk penjelasan admin kali ini. Semoga aja menjawab rasa penasaran kamu ya, walau memang nggak komplit banget, karena ini bukan bidang admin juga. Admin hanya menjelaskan dari pengalaman admin. Oh ya, satu lagi mumpung inget ya, di admin pada saat tinggal di pinggir-pinggiran kota itu ya, sedari dulu mungkin sampai sekarang masih ada yang mempraktekkan istilahnya itu adalah nyetrum ya, kalau di sini nyetrum ikan. Nah, mereka biasanya itu bawa baterai aki motor itu ditaruh di pinggang, kemudian dipasangin alat semacam besi, ada kabelnya di ujungnya itu kayak ada kawat yang berbentuk raket lingkaran. Itu buat tujuannya untuk menyetrum ikan yang ada di dalam rawa-rawa. Ya, biasanya kerjaannya malam-malam, ikan pada istirahat, nggak bisa lihat. Nah, mereka biasanya turun, ngegawa perlengkapan seperti itu. Yang kalau admin tangkap sih, kayaknya listrik ADC tadi, dari aki tadi diubah menjadi AC, kemudian dideketin ke ikan, supaya ikan tersetrum dan lemas, sehingga ikannya bisa diambil untuk dikonsumsi. Nggak tahu deh kalau di tempat kamu itu nyebutnya apa. Di sini kalau nyebutnya itu adalah nyetrum ikan ya. Biasa dilakukan kalau di pinggir-pinggiran kota masih ada kambang, masih ada kayak sawah. Nah, mereka itu nggak kesetrum, bilangnya sih nggak setrum itu karena kaki mereka itu nggak sepenuhnya nijek ke tanah. Jadi kayak ngangkat kaki satu seperti itu. Jadi satu kaki yang cuma diangkat. Atau mungkin listrik yang diubah itu nggak benar-benar 220 volt seperti yang ada di rumah. Jadi mungkin hanya sebatas 110 volt aja. Jadi mungkin masih bisa aman lah ya, karena juga listriknya itu dari aki motor yang admin lihat itu, jadi masih bisa.
Tapi ya itu yang admin lihat, admin nggak pernah yang namanya nyetrum ikan, nggak ngerti juga. Dan kalau menurut admin sih bahaya, karena sudah pernah ada kejadian yang mati gara-gara seperti itu. Bahkan dulu masih zaman-zaman listriknya itu 110 volt, mereka itu biasanya langsung nyoloknya itu listriknya itu dari rumah, bukan dari baterai aki. Kalau sekarang kalau admin lihat baterai aki untuk portabilitas tentunya, dan ya listrik AC di rumah sekarang itu listriknya sudah 220 volt ya, 220. Jadi berbahaya banget. Ingat zaman-zaman bocah dulu, listrik 110 volt itu kayak masih bisa dibilang mainan. Admin masih nyolokin jari ke dalam terminal listrik, itu kesetrum tapi masih bisa ditarik. Tapi kalau 220 volt sekarang ini itu jangan main-main. Sekali dimasukin jari ke terminal listrik, ke colokan listrik, itu bisa bikin jari kesedot terus. Oke, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.